Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Yawan SPD yang telah memberikan waktu luangnya untuk ngobrol bersama kami. Jadi hari ini saya diberi amanah untuk membuat kesepakatan bahwa minggu ini jadwal Pak Yusuf untuk di supervisi klinis. Jadi tidak harus hari ini langsung supervisi, tidak. Kita buat kesepakatan hari dulu dan kelasnya mana, waktunya kapan. Nah, kita sepakat dulu hari ini. Ya. Hari ini mungkin belum bisa. Oh ya. Saya ada jadwal itu hari Kamis jam 6.07 kelas 7B. Oke, berarti bisa sepakat mungkin hari Kamis ya? Iya. Sepakat, saya tulis dulu hari ini. Ya, yang jelas nanti supervisi ini dibagi 3. Yang pertama pra observasi, nanti ada observasi sama pasca observasi. Kalau ini untuk pra observasi seperti ini, kita ngobrol dulu tentang nanti pelaksanaannya seperti apa. Nanti setelah itu nanti kami pas hari Kamisnya supervisi kelas. Terus setelah itu nanti bisa langsung kita melaksanakan pasca atau bisa hari sebelum hari sesudahnya. Yang jelas untuk supervisi ini bukan untuk menggurui atau istilahnya menghakimi, tidak, tapi untuk saling kolaborasi kan intinya, karena Pak Yusuf juga di kelas 7 kurikulum baru kurikulum merdeka, nanti kita bisa sharing kan, mungkin kelemahannya apa, strateginya apa, yang nanti ujung-ujungnya adalah untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini mohon izin kami rekam ya. Ya, nanti kita bisa saling melihat hasilnya kan, bisa kita evaluasi bersama-sama. Oh ya, ini mohon maaf untuk hari Kamis besok ada beberapa hal yang saya tanyakan dulu sebelum melaksanakan observasi kelas. Yang pertama, kira-kira pas besok hari Kamis itu nanti tujuan pembelajarannya apa? Itu kan kalau nggak salah materi kita sudah sampai pada teks prosedur. Oh, teks prosedur. Adapun dari tujuan pembelajar teks prosedur itu, yang pertama siswa dapat memahami jenis-jenis dari teks prosedur tersebut. Teks prosedur. Yang kedua, siswa bisa mendemonstrasikan dan juga membuat teks prosedur tersebut. Demonstrasi tersebut di sini maksudnya dari teks prosedur yang dibuat itu siswa bisa tahu cara melakukannya, cara prakteknya, Melakukan sesuatu hal. ya sesuatu hal, entah itu bersifat kegiatan ataupun membuat alat juga bisa. Oh, berarti nanti tidak terfokus kepada satu metode, artinya anak-anak tidak harus membuat deskripsi tentang satu hal, berarti boleh milih. Boleh milih, Anda boleh dalam bentuk teks, dalam bentuk lisan, ataupun prakteknya. Pilihannya ada. Bagus, berarti itu kalau dalam bahasa kami yang kami ikut pelatihan kami adalah diferensiasi. Diferensiasi. Yang namanya diferensiasi. Dalam metode penugasan nanti pokoknya ada pilihan tugasnya. Oh iya. Kira-kira setelah tujuan pembelajaran ada kan mungkin area pengembangan yang ingin dicapai, mungkin hal apa aja yang ingin dikembangkan. Pertama dari segi komunikasi anak juga bisa Komunikasi. terus dari segi kekompakan anak dalam presentasi itu juga bisa dikembangkan, kerjasama tim itu juga perlu, juga kemampuan dalam memahami sebuah teks. Oh, berarti nanti hari Kamis itu buat teks prosedurnya dalam bentuk kelompok, Ya, diskusi ya. dia bisa bentuknya diskusi. Sebenarnya mungkin ada nggak kelemahan atau mungkin kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi waktu pelaksanaan diskusi? Ya, yang kalau kendalanya pertama mungkin kalau karena ini pengawal ada metodenya diskusi dan juga tanya jawab, biasanya siswa itu cenderung di kelas itu agak susah dikendalikan. Pengendalian siswanya itu. Dan mungkin kita perlu strategi khusus lagi.
Bisa nanti dengan tanya jawab anak atau kita mendampingi anak gitu. Kendala-kendalanya Berarti kendala-kendalanya lebih ke siswanya. siswanya. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan selanjutnya kan, karena ada kendala-kendala kan, mungkin ada strategi khusus yang dipersiapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Ya, mungkin sebagai guru harus jeli, lebih ekstra lagi dan menyiapkan metode-metode lain supaya siswa itu nggak jenuh. Intinya metode lain. Ya, kita bisa mencari metode e-learning atau apalah gitu kan. Iya kan, berarti kan ada kadang kan jenuh anak-anak kan di kelas kan, karena besok kan 6-7 berarti 2 jam, Ya, apalagi jam itu terakhir, kan. betul. Nah, mungkin ada strateginya selain itu tadi untuk Mungkin mengatasi hal itu. biasanya saya kalau istilah saya itu mengajak anak untuk bermain sedikit. Oh, untuk ada permainan. Ya ada sedikit apa namanya game biar anak itu enggak Oh, jenuh. di awal, di akhir atau di pertengahan? Di pertengahan biasanya. Oh, di pertengahan. Di pertengahan kadang juga bisa juga di akhir. Jadi ada, oh berarti ada semacam ice breaking. Ah ya istilahnya seperti itu. Ya, lupa saya. Iya. Saya juga lupa. Iya. Namanya Saya istilahnya nggak tahu, tapi biasanya saya ada sedikit permainan atau pemanasan biar Iya. anak itu motivasinya itu nambah lagi. kita dulu sebelum pelatihan juga nggak tahu kayak Oh, tadi gitu. yang bilang diferensiasi Ya. itu. Ya nggak tahu bahasanya, ternyata emang diferensiasi. Terus yang kedua, permainan-permainan game-game atau sesuatu Ya. hal yang untuk misalnya anak konsentrasi itu kan nama ice breaking. Terus saya juga nggak tahu. Tapi ya permainan itu aja. Sama nih terakhir untuk observasi besok atau observasi yang kita laksanakan untuk minggu ini, mungkin ada hal yang istilahnya ingin dicapai mungkin ya secara umum kan. Tentunya pertama target mengajar, terus juga supaya anak-anak ini bisa selain mengenal tadi jenis-jenis teks prosedur, anak-anak juga bisa mendemonstrasikan. Nah, setelah itu juga anak-anak bisa membuat teks prosedur yang baik dan benar. Untuk Pak Yusuf sendiri, observasi atau supervisi klinis ini yang diharapkan nantinya apa? Kalau dari ini ya mungkin dari saya ada masukan-masukan kiranya selama ini saya mengajar itu seperti apa, terutama ilmu-ilmu baru ya dari Pak Sigit mungkin yang ikut CGP kan. Nah, itu karena tentunya sebagai guru kan tentunya terus tetap banyak belajar. Iya. Yang jelas sebagai guru itu bukan hanya Pak Yusuf, juga masih belajar kan. Guru itu harus belajar, atau manusia itu memang harus belajar sampai akhir hayat. Artinya tidak mengenal usia, tidak mengenal posisi atau tidak mengenal apa kerjaannya, ya memang harus tetap belajar. Ini terima kasih Pak. Iya. Cukup singkat dan jelas. Sekali lagi observasi atau supervisi nanti bukan untuk menghakimi atau menggurui. Nanti kita bisa sharing bersama-sama kan. Bisa jadi nanti kayak bisa memberi masukan ke Pak Yusuf atau mungkin Pak Yusuf bisa memberi masukan ke kami. Siap. Jadi terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Baik, ada yang nggak masuk hari ini? Hadir Semua ya. Kelas 7B ya. Iya, 7B hadir semua. Ada tugas hari kemarin? Ada tugas, ya baik. Kemarin materi kita sampai pada teks prosedur Pak. ya baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengulang kembali berkaitan dengan materi kemarin. Kemarin kita kalau tidak salah sampai dengan struktur teks prosedur ya. Baik, coba Bapak mau bertanya
Apa itu teks prosedur? Satu orang yang mau menjawab, ya. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang memberikan petunjuk atau panduan dalam melakukan sesuatu. Ya. Teks prosedur. Prosedur itu sama dengan petunjuk, ya. Bisa petunjuk, bisa juga panduan, ya. Panduan dalam melakukan sesuatu, ya. Kemarin jenisnya ada berapa teks prosedur? 3. Jenisnya ada 3. Yang pertama apa kemarin? Teks prosedur menggunakan alat, ya. Yang kedua apa? Teks prosedur membuat sesuatu, ya. Teks prosedur membuat sesuatu. Yang ketiga apa? Prosedur melakukan sesuatu. Coba Bapak mau bertanya, siapa yang bisa memberikan contoh teks prosedur menggunakan alat? Apa misalnya? Bapak. Apa contoh teks prosedur menggunakan alat? Contohnya apa misalnya? Apa? Menggunakan mesin cuci, ya bisa. Mesin cuci. Yang lain apa? Apa lagi selain mesin cuci? Oh, cara menghidupkan kipas angin, ya. Sudah. Kita dapat banyak contoh. Lanjut. Yang kedua, teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya apa? Oh, bisa. Bentuknya kerajinan. Kerajinan gigi misalnya. Bagus. Terus apa lagi? Membuat mainan dari kulit jeruk, ya. Terus, nah ini bentuknya bisa kerajinan, bisa makanan, ya, bisa nih. Nah, contoh yang makanan apa? Cara membuat makanan apa kira-kira? Nasi goreng. Karena nasi goreng itu udah bisa dibuat macam-macam sekarang, ya. Kalau dulu kan cuma nasi goreng biasa. Sekarang bentuknya ada nasi goreng seafood, ada nasi goreng apa? Daging, dan lain sebagainya. Kalau minuman apa? Es teh. Itu adalah contoh paling sederhana membuat minuman es teh. Di sini bisa membuat es teh semua? Coba selain es teh apa lagi? Bisa membuat es kelapa. Lanjut. Yang melakukan sesuatu, contohnya apa? Ya, misalnya cara membersihkan sepatu, terus mencuci tangan yang baik dan benar. Tangan yang baik dan benar. Nah, baik. Hari ini, ya, kita akan coba menyusun teks prosedur, ya. Nanti Bapak akan membagikan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok maju sambil mempraktekkan. Kita akan membuat atau menyusun teks prosedur. Contohnya adalah teks prosedur melakukan sesuatu, ya. Menyusun teks prosedur. Ya. Langkah-langkahnya yang pertama apa? Ada yang tahu?
Yang pertama, menentukan topik. Ya, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Topik. Ya. Yang kedua apa? Membuat pengantar ya. Pengantar. Nah, setelah membuat pengantar apa lagi? Nah, kita harus menuliskan alat dan bahan yang akan kita buat ya. Menyiapkan alat dan bahannya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus ngapain lagi? Ya, membuat langkah-langkahnya. Buat langkah. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan kelompok ya. Kelompoknya bebas, kalian tentukan sendiri. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang ya. Nanti kita akan membuat teks prosedur. Apa teks prosedurnya? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Ya. Masing-masing kelompok nanti ya kita tentukan kelompoknya. Ini ada berapa? Oh, gini saja. 1 deret, 1 kelompok ya. Nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contohnya teks prosedur yang melakukan sesuatu. Kalau di sini tadi ada cara membersihkan sepatu. Yang ini ada cara mencuci tangan yang baik dan benar. Setelah itu apa lagi? Kira-kira? Cara melakukan pemanasan sebelum berolahraga ya. Berolahraga. Nah, nanti masing-masing kalian boleh membuat selain yang ada di papan tulis ya. Baik, sekarang silakan kalian mulai berkelompok 1 baris ini ya. Setiap baris nanti dipraktekkan. Misalkan cara melakukan pemanasan, yang satu membaca teksnya, yang lainnya atau 2 orang mempraktekannya. Gimana? Ada pertanyaan berkaitan dengan soalnya? Tugasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan sekarang baris atau berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Ya, baik. Untuk tugasnya tadi adalah apa? Membuat teks prosedur. Nah, kalian bisa membuatnya dalam bentuk tulisan, ya, bisa juga dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk mapping, ya. Nah, nanti dipresentasikan di depan, ya. 3 pilihan itu kalian boleh memilih mana kira-kira pilihan yang paling mudah. Yang pertama bentuk tulisan, yang kedua bentuk tulisan dengan teks, yang ketiga bentuk mapping ya. Paham semuanya? Nah, kalian boleh memilih 3 pilihan tersebut ya. Kalau sudah menentukan pilihan, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Iya. Ada, silakan mulai dikerjakan. Nah.
Dibuat mulai tahapan awalnya seperti apa ya, lakukan perjalanan itu. Ini apa? Lakukan perjalanan juga pemanasan sebelum berolahraga. Dibuat, didiskusikan dengan kawannya, laksanakannya. Ini aja ya Pak. Ya. Ini sudah ditentukan temanya. Kalau juara nanti satu komponen. Ya. Baik, gimana? Sudah selesai? Baik, karena sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan ya, hasil dari diskusi kalian. Namun sebelum kita presentasi, tadi kan pasti capek ya, mikir ya, berdiskusi dengan kawannya. Kita melakukan kegiatan untuk merilekskan pikiran dan berpikir. Coba Bapak minta semuanya untuk berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Kita tenangkan pikiran supaya konsentrasi kita ya. Ya, fokus ke depan ya. Ya, fokus ke depan sesuai arahan dan instruksi Bapak ya. Ya, supaya konsentrasinya kembali lagi. Nanti konsentrasinya lebih bagus, kita melakukan peregangan supaya rileks ya. Oke, perhatikan Bapak, semuanya tangannya seperti ini ya. Seperti ini ya. Tarik. Hembuskan pelan-pelan. Lagi. Tarik. Hembuskan pelan-pelan. Gimana? Sudah agak tenang? Nah, kita coba ya. Kita coba lagi. Mulai, tarik, hembuskan, ya, supaya lebih rileks, lebih kuat lagi tarik, hembuskan, ya, teman-teman kita coba. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 ya, untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan, perwakilannya saja ya, 3 orang. Ya. Memperhatikan hasil dari diskusinya. Yang lainnya, silakan diperhatikan ya. Ini tadi ya, hasil dari diskusinya. Dunia apa tadi? Ya, dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Satu orang membacakan teksnya, yang dua mempraktekkan. Yang membaca teks sudah sini. Yang lainnya silakan perhatikan ya. Di masa yang sekarang
perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dari diskusi kelompok A. Cara cuci tangan yang baik dan benar. Di masa yang sekarang kita harus menjaga kebersihan dengan cara cuci tangan. Kita terhindar dari kuman. Kita harus cuci tangan dengan baik seperti lakukan satu, hidupkan hand. Yang mempraktekkan agak maju ke depan. Ya, yang pertama apa? Langkahnya? Hidupkan air keran terlebih dahulu. Ya, hidupkan air keran. Yang kedua, Dengan air mengalir sampai sekitar pergelangan tangan secara bergantian. sampai pergelangan tangan. Yang terus, Tuangkan sabun ke telapak tangan. ya sabun, memakai sabun ya. Lalu gosok kedua tangan sampai berbusa. Secara bergantian gunakan satu telapak tangan untuk digosok penuh tangan. Ya. Gosok secara memutar ibu jari secara bergantian. Ya, coba diperhatikan cara yang mencuci tangan yang baik dan benar. Terus, Gosok ibu jari di telapak tangan secara bergantian. Bersihkan sela-sela jari. ya, Basuh di air mengalir hingga bersih. Keringkan di handuk kering selama 30 detik hingga bersih. ya, terus, ya, itu adalah tahapan apa tadi? Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada yang menanggapi berkaitan dengan presentasi dari kelompok 1? Apakah sesuai tahapannya? Sesuai Pak. Sudah sesuai berarti ya. Nah, maka itu pentingnya mencuci tangan agar kita terhindar dari apa? Dari corona. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan itu. Ya. Ya. Oke, tadi satu kelompok sudah mempraktekkan. Bagi Bapak itu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa dalam menyusun teks prosedur ya, ada di situ alat dan bahan, ada langkah-langkah ya, ada judulnya tadi. Ya. Ada yang masih belum paham berkaitan dengan menyusun teks prosedur? Ya, sudah paham semuanya ya. Kalau sudah paham ya, kita akan akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri dan selalu belajar dengan rajin di rumah ya. Ya, dari Bapak cukup sekian. Bapak Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Pak Yusuf, ya, ini saya bersama, mohon izin ya, saya bersama Pak Raden Mardianto selaku pengajar praktek saya kan. Hari ini karena kita sudah melakukan pra observasi tempo hari, terus kemarin juga sudah melaksanakan observasi. Sekarang saatnya kita pasca observasi. Hasilnya kan kita refleksi intinya kan. Pasca itu kita ngobrol tentang yang kemarin belajar dari Bapak lakukan. Tapi Bapak Raden ini nanti sebagai pemantau. Dan nanti mungkin bisa kasih masukan. Ya, masukan ke saya karena saya juga boleh juga masukan ke Pak Yusuf. Ya, kita mulai saja Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf, yang namanya supervisi Pak Yusuf. Kan dah melaksanakan, dah pernah disupervisi itu kan biasanya dekat kalau saya nggak tahu Pak Yusuf kan. Nah, setelah disupervisi ini perasaan Pak Yusuf bagaimana? Ya, awalnya kan agak bingung juga kan. Tahu-tahu dimintai untuk penilaian teman sejawat apa itu kan supervisi kan. Iya. Bingung kita. Akhirnya karena ini apa
dimintain tolong ya kita mau saja. Ya, awalnya deg-degan. Ya, kita bayanginnya ngeri kan, supervisi dibantai kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ya, alhamdulillah sudah selesai, lega juga kan. Iya, alhamdulillah. Emang waktu itu yang jelas seperti saya omongkan kemarin kan, saya nggak akan istilahnya menghabisin, tidak mengaku, tidak menggurui, kan. Kita sharing pengalaman saja. Yang kemarin udah apa Pak lakukan waktu kami observasi itu, apakah sesuai? Karena sudah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah sesuai. Targetnya seperti yang kemarin, tujuannya adalah anak-anak bisa memahami jenis-jenis teks prosedur, anak-anak bisa membuat dan juga memperagakannya. Nah, alhamdulillah kemarin secara tujuan ya kurang lebih sudah tercapai. Kira-kira ada kesulitan nggak kemarin? Ya kemarin itu mungkin kurang briefing atau apa, pengendalian anak agak susah kemarin. Ya itu memang perlu apa ya, strategi khusus mungkin nantinya kan untuk pengendalian di dalam kelas itu. Kita juga masih belajar. Iya. Kalau semisal bisa, kan itu ada kendala sih. Mungkin ada strategi khusus bisa untuk dilakukan di pembelajaran berikutnya. Ya mungkin biasanya kemarin yang agak bisa itu strategi adalah kita melakukan refleksi, apa istilahnya tuh Pak? Yang kita berhenti sejenak sebelum pembelajaran. Iya, nah istilahnya itu mungkin itu bisa jadi patokan kita besok untuk mengajar lebih baik lagi. Iya. Ketika anak mulai jenuh belajar, kita bisa pakai metode itu. Iya. Ya kan sudah dilaksanakan, tujuannya sudah jelas. Nah, dari tujuan itu kira-kira kalau Pak Yusuf menilai sudah berapa persen tercapai? Tercapai. Ini dari 1 sampai 100. Kalau 100 berarti sudah sangat tercapai sekali. berapa ya? Mungkin 80 lah baru. 80. Tapi masih ada yang perlu ditingkatkan. Iya, terima kasih. Kira-kira ada nggak yang kemarin itu yang sudah baik untuk belajar Pak Yusuf? Yang sudah baik, paling tidak bisa memancing kreativitas anak itu lah. Ya, nah, dengan metode yang kemarin kita pakai. Terus ada yang kira-kira kurang baik atau mungkin perlu ditingkatkan lagi? Nah, mungkin perlu ditingkatkan lagi ya. Kemarin kayaknya saya lebih monoton menggunakan satu metode. Mungkin butuh metode-metode lain biar anak itu nggak jenuh di kelas. Kemarin nampaknya anak-anak agak jenuh kemarin dengan 2 jam pelajaran. Metodenya hanya diskusi, diskusi presentasi. Ya, sebelum saya nanti melaksanakan refleksi ya. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira apa yang Pak Yusuf harapkan setelah adanya supervisi atau observasi yang saya lakukan? Mungkin ada masukan tentunya untuk saya agar kedepannya lebih baik lagi, karena saya juga guru, sistemnya masih belajar juga kan, tidak hanya muridnya yang belajar tapi gurunya juga belajar. Iya. Ya terima kasih Pak Yusuf. Yang jelas ada beberapa hal yang kemarin saya observasi dari kelas Pak Yusuf. Yang pertama itu saya nengok itu, walaupun mungkin awalnya juga saya dulu waktu belum coaching itu saya nggak tahu juga. Makanya pembelajaran diferensiasi, artinya ada contoh simpel saja, ada metode yang berbeda dalam satu pelajaran. Kemarin saya nengok di pembelajaran Pak Yusuf sudah ada kan istilah apa kemarin? Pemanasan kalau saya ngomongin. Sudah ada kan tugas kan cara membuat sesuatu. Kan Pak Yusuf nggak harus ngomong cara membuat sesuatu tentang ini. Kalau Yusuf bilang biasa boleh ini, kan termasuk diferensiasi. Yang kedua waktu diskusi dan untuk presentasi saya lihat itu ada diferensiasi juga. Contohnya, silakan nanti untuk mengerjakan. Pak Yusuf kan sempat bilang kemarin kan, nanti boleh menggunakan ditulis atau boleh dipraktekkan. Nah, jadi kan kemarin seperti gitu kan. Itu kan diferensiasi juga. Kenapa tidak ada pemaksaan anak seperti kita? Itu diferensiasi juga. Nah, terus kemarin waktu di tengah-tengah sebelum diskusi saya lihat itu Pak Yusuf menghentikan anak aktivitas kan, untuk berdiri tegak, terus menggerakkan tangan untuk menghitung, mengeluarkan napas. Itu saya masuk PSD itu. Iya kan? Ya sesuai emosional kan. Karena tujuannya itu kan masuk dalam manajemen diri juga.
Karena pas jam siang capek, otomatis perlu penyegaran, manajemen diri. Karena pas waktu itu kan jam-jam terakhir, jam-jam pulang itu anak udah nggak konsentrasi. Karena udah mulai itu Pak Yusuf menegakkan itu semacam ice breaking kan, akhirnya apa anak mulai fokus. Itu biasa. Cuman yang perlu ditingkatkan menurut saya, dan saya juga sebenarnya juga kan ya, saya juga melaksanakan itu bisa kapan-kapan waktu pembelajaran mungkin Pak Yusuf bisa ngayangkan video. Medianya kurang kemarin. Iya, kalau dalam diferensinya itu bisa tidak harus kita tulis. Nah, kita boleh nggak nulis, boleh memakai video, tidak apa-apa. Jadi anak-anak mana yang bisa nonton, karena ada anak yang senang nulis, ada senang baca, ada yang senang nonton. Nah, itu kan, itu ke depannya, itu jadi PR kita kan. Nanti kalau semisal Bapak mau, kalau lab nanti kosong, karena Infokus kita punya 4 bisa dipakai nanti. Ya, jelas, terima kasih. Kapan-kapan kita sharing. Iya, karena saya juga CGP bukan guru, katakanlah bukan seorang yang sangat perfect ya, masih banyak kekurangan. Sebenarnya inilah tujuan saya observasi untuk menengok kira-kira kelemahan saya apa sih, terus kelebihan dari Bapak apa yang bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Yang jelas terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.